Dalam diam, ia bekerja. Dalam tekanan, ia tumbuh. Dan dalam setiap langkahnya bersama Atalanta, Ederson menjelma bukan sekadar pemain, tapi roh dari lini tengah Ladea. Selama beberapa musim terakhir, Ederson adalah sosok yang tak tergantikan. Konsisten, tangguh, cerdas. Ia hadir sebagai keseimbangan dalam badai, sebagai penentu arah di tengah kekacauan. Bukan hanya di Serie A, tapi juga di Eropa. Ia membawa Atalanta melangkah lebih jauh daripada yang dibayangkan banyak orang. Ia adalah perpaduan antara kekuatan fisik dan kecerdikan taktik. Kemampuannya dalam membaca permainan, merebut bola, lalu memulai serangan, membuat banyak orang berkata, ini hampir paket komplit. Dan kini paket itu sedang diincar dua raksasa, Juventus dan Inter Milan. Di Turin, Juventus tengah merakit ulang mimpi mereka. Setelah jatuh, mereka bangkit. Setelah tersesat, mereka mencari arah baru. Dan di tengah pembangunan itu, mereka melihat satu kepingan yang bisa menyempurnakan struktur, Ederson. Bagi manajemen Juventus, sang gelandang Brasil bukan sekadar target, ia adalah prioritas. Pemain yang diyakini mampu menambah stabilitas, menyalakan kembali agresivitas, dan membawa dimensi baru di lini tengah Bianconeri. Dan ketika direktur olahraga dan pelatih sudah satu suara, itu artinya misi ini harus diselesaikan. Namun seperti semua kisah transfer besar, jalan menuju Ederson tidak akan mulus. Karena di seberang sana Inter Milan juga telah bersiap, bahkan lebih dari sekadar siap, mereka berambisi. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Inter siap melakukan segalanya. Harga 60 juta euro yang diminta Atalanta bukan masalah. Persaingan dengan Juventus, mereka justru menyambutnya. Ini bukan sekadar perang harga, ini pertarungan strategi, dan Inter tampaknya siap menyalakan api. Sikap Inter ini menjadi sinyal bahaya bagi Juventus. Karena dalam dunia transfer, seringkali yang cepat, yang berani, dan yang tak ragu mengambil risiko adalah mereka yang menang. Setelah kepergian Gian Piero Gasperini dari Atalanta, ketidakpastian mulai menggelayuti banyak pemain bintang mereka, termasuk Ederson. Dan ketika ketidakpastian hadir, pintu keluar selalu terbuka lebih lebar. Atalanta tahu mereka sedang duduk di atas emas. Dua klub besar saling berebut. Maka jangan heran jika mereka akan menaikkan harga, karena dalam dunia ini pemain bernilai hanya jika ada yang rela membayar. Juventus harus cepat, karena jika tidak, Inter bisa saja mencuri kesempatan ini. Dan jika itu terjadi, mereka tak hanya kehilangan target, tapi juga menyaksikan rival abadi mereka menjadi lebih kuat. Ederson bisa jadi sosok sentral di lini tengah Juventus jika transfer ini berhasil. Ia punya teknik, ia punya mentalitas, ia punya semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Tapi jika Juventus terlambat satu langkah saja, maka Ederson akan mengenakan biru dan hitam, bukan hitam dan putih. Bursa transfer belum berakhir, tapi keputusan Ederson sudah semakin dekat. Di antara gemerlap kota Milan dan keanggunan Turin, di antara San Siro dan Allianz Stadium, ia akan memilih satu jalan. Dan jika Mimin jadi Ederson, melihat siapa yang paling siap, siapa yang paling agresif, siapa yang paling serius, mungkin saya tahu jawabannya. Mungkin saya akan memilih Inter. Dari panasnya bursa transfer musim panas, satu cerita mulai mencuat tentang seorang gelandang yang tak henti-hentinya jadi perbincangan, dan tentang satu klub yang tampaknya tak rela kehilangan kesempatan ini, Inter Milan. Mereka tak hanya tertarik, mereka tergila-gila. Ambisi mereka untuk mendapatkan Ederson dari Atalanta bukan sekadar urusan taktik, ini sudah sampai pada tingkat obsesi. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang membuat Ederson begitu penting? Apa yang membuat Nerazzurri siap membayar mahal, bahkan melakukan apapun demi mengamankan jasanya? Jawabannya tak sederhana, tapi satu hal pasti, ini bukan sekadar soal pemain, ini soal arah masa depan. Pertama, Ederson adalah jawaban dari kebutuhan paling krusial di lini tengah Inter. Marcelo Brozovic telah pergi, Mkhitaryan mulai menua. Aslani masih belajar. Dan dalam kekosongan itu, Inter butuh sosok baru.
Seseorang yang bisa bertarung tanpa kehilangan akal, yang bisa membaca tempo, meredam serangan, dan membalikkan keadaan dalam satu sentuhan. Ederson bukan sekadar gelandang pekerja. Dia bukan cuma tukang jagal yang bikin lawan berjatuhan. Dia adalah gelandang modern yang mengerti ruang, memahami momentum, dan tahu kapan harus menghentikan serta kapan harus memulai. Dalam sistem Inter yang penuh transisi cepat, Ederson adalah penghubung yang sempurna antara pertahanan dan serangan, antara taktik dan naluri. Kedua, ini bukan cuma perekrutan, ini strategi. Karena siapa rival yang juga mengincarnya? Juventus. Inter tahu memenangkan transfer ini bukan cuma soal memperkuat diri sendiri, tapi juga soal menutup peluang lawan untuk tumbuh. Inilah bentuk kemenangan ganda, double gain, yang dicari setiap klub besar, di dalam dan di luar lapangan. Ketiga, Ederson mewakili wajah dari ambisi. Inter tidak hanya ingin bertahan sebagai raja Serie A. Mereka ingin melangkah lebih jauh, berbicara lebih lantang di Eropa. Dan untuk itu mereka perlu pemain yang bisa hidup dalam tekanan, yang tidak roboh di panggung besar. Ederson yang matang bersama Atalanta dan terbukti tahan banting di berbagai kompetisi punya mentalitas itu. Keempat, Christian Cifu bukan pelatih yang ingin coba-coba. Ia butuh pemain yang langsung bisa klik dengan sistem. Dan Ederson sudah punya modal itu. Paham kultur Serie A, terbiasa melawan tim besar, dan punya kecerdasan untuk membaca filosofi pelatih. Ini bukan perjudian, ini investasi. Dan Cifu tahu, semakin sedikit waktu adaptasi, semakin besar peluang untuk konsistensi. Kelima, ini soal mentalitas pemenang. Inter tidak boleh puas, tidak boleh diam. Klub besar selalu berpikir jauh ke depan, dan Ederson adalah langkah maju yang sangat berarti. Bukan hanya untuk musim depan, tapi untuk proyek jangka panjang. Untuk menegaskan bahwa Inter masih di sini dan belum selesai membangun kekuatan. Jadi, ketika dunia bertanya, mengapa Inter begitu ngotot memburu Ederson? Jawabannya sederhana, karena Ederson bukan sekadar pemain. Ia adalah pesan bahwa Inter Milan ingin lebih dari sekadar juara. Mereka ingin mendominasi. Dan di tengah ambisi itu, Ederson adalah bagian penting dari misi besar mereka. Kehadirannya bukan sekadar perekrutan. Ederson adalah anugerah taktis yang bisa mengubah ritme, menggeser keseimbangan, bahkan menyalakan ulang mesin permainan Inter Milan. Di tangan Christian Cifu, formasi 3-5-2 kemungkinan besar tetap dipertahankan. Itulah wajah Inter selama bertahun-tahun, tapi dengan Ederson di tengah, wajah itu bisa berubah, lebih dinamis, lebih fleksibel. Karena Ederson bukan sekadar satu tipe pemain. Ia bisa menjadi regista yang mengatur dari dalam, mezzala yang menusuk dari samping, atau box-to-box fighter yang terus menekan dan menjemput bola dari dalam hingga sepertiga akhir lapangan. Bersamanya, Cifu punya lebih banyak pilihan. Tak lagi terpaku hanya pada Barella atau Calhanoglu, tapi punya ruang untuk merancang tempo permainan sesuai kebutuhan laga. Bayangkan skenario saat menghadapi tim yang parkir bus, yang menumpuk pemain di belakang, menunggu kesalahan. Disitulah Ederson bisa dimainkan di sisi kanan, berdua dengan Barella, dua pekerja keras dengan determinasi tinggi. Lalu di sisi lainnya, Fratesi masuk sebagai penggempur kreatif. Hasilnya, lini kedua Inter berubah jadi zona agresif, mampu meretas ruang-ruang sempit, mampu menciptakan ancaman tanpa harus menunggu striker bergerak. Inilah bentuk Inter Milan yang bisa membaca lawan, lalu mengubah wajahnya dalam satu sentuhan taktik. Namun, semua itu akan kembali pada satu hal, seberapa cepat Ederson bisa menyatu. Karena tak semua pemain bisa langsung cocok, dan tak semua sistem langsung menerima bagian baru tanpa gesekan. Tapi jika sinkronisasi itu terjadi, jika Ederson bisa memahami filosofi Cifu dan sebaliknya, maka musim depan kita bisa melihat wajah Inter yang benar-benar berbeda, lebih segar, lebih tajam, lebih modern. Tim yang bukan hanya tahu cara bertahan, tapi juga tahu cara menyiksa lawan dengan kecerdasan. Dan untuk para pendukung Nerazzurri dimanapun berada, jika transfer ini berjalan sesuai harapan, maka bersiaplah. Karena musim depan, kalian tak hanya mendukung Inter Milan. Kalian sedang menyaksikan versi terbaik dari klub ini yang sedang lahir kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.